Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Dadang Iskandar dijerat pasal pembunuhan berencana selesai menembak koleganya, Kepala Satuan Reserse Kriminal Ajun Komisaris Rianto Ulil Ansor. Lantas apa konsekuensi yang akan diterima Dadang Iskandar atas kasus polisi tembak polisi ini? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Andri Kurniawan di Padang, Sabtu 23 November 2024 mengatakan, tersangka membawa 1 senjata api HS dan 2 magazin, masing-masing berisi amunisi 16 butir dan 15 butir. Selain itu ada pula 11 butir amunisi yang belum dimasukkan ke magazin. Jadi total peluru yang dibawa pelaku adalah 42 butir. 2 peluru tembakan korban, 7 lainnya ke rumah Kepala Polres Solok Selatan. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2, kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Terkait motif Dadang menembak Ulil, kata Andri, karena merasa tak senang atas penangkapan pelaku aktivitas tambang galian C ilegal oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Pelaku tambang ilegal ditangkap yaitu sopir truk yang sedang mengangkut hasil tambang. Atas temuan ini, penyidik telah menjerat tersangka dengan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 351 ayat 3, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Seperti apa sebenarnya kronologi awal penembakan dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar hingga menewaskan koleganya sesama polisi AKP Rianto Ulil Ansor? Kasus penembakan sesama perwira polisi ini terjadi pada Jumat sekitar pukul 00.43. Peristiwa ini terjadi di tempat parkir Polres Solok Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Peristiwa bermula dari penangkapan pelaku tambang oleh tim Satreskrim Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh Ulil. Setibanya di ruang Satreskrim, penyidik memeriksa pelaku tambang yang mereka tangkap. Personel yang berada di ruangan kemudian mendengar tembakan dari luar. Ketika diperiksa, personel menemukan Kasat Reskrim terkena tembakan dan tergeletak tidak bergerak di lantai parkiran. Saat kejadian, hanya korban dan pelaku yang berada di lokasi. Sekitar pukul 03.30, Dadang mendatangi Polda Sumbar di Kota Padang untuk menyerahkan diri. Meski masih dalam penyidikan, kasus polisi tembak polisi ini memunculkan dugaan perlindungan terhadap tambang ilegal di Sumatera Barat. Selain mendalami kasus penembakan, polisi juga diharapkan bisa mengusut kasus dugaan tambang ilegal di wilayah tersebut. Kalau menurut Sobat Kompas, apakah perlu kepolisian mengusut dugaan perlindungan tambang ilegal oleh aparat di wilayah tersebut?